Berdiri. Aturan Panganjali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita melakukan silent. Silent mulai. Silent selesai. Silakan kembali duduk. Oke, baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran P5 hari ini, ya, saya sedikit atau terlebih dahulu melakukan absensi untuk mengetahui kehadiran kalian. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Itu Agus Anwar. Bagus. Lagi? Itu aja. Itu aja. Itu orang ya? Baik. Pertama, ya, berkaitan dengan kegiatan aktivitas P5 pada hari ini, ya, di hari Kamis, ya, kebetulan kita di hari Kamis ini menggunakan pakaian adat Bali, ya, dan sudah barang tentu sebagai salah satu ciri khas budaya adat kita di Bali. Nah, berkaitan dengan itu, ya, kalian yang laki-laki, yang perempuan sudah menggunakan pakaian adat yang lengkap, ya, pakaian adat yang lengkap, dan saya harap setiap hari Kamis bisa Anda pertahankan seperti sekarang ini. Tuh, kemudian yang kedua juga berkaitan dengan kelas, juga sudah baik, ya, dan bisa dipertahankan berkaitan dengan kebersihan, termasuk juga grooming yang sudah disepakati bersama, termasuk juga kesepakatan kelas itu sendiri. Nah, baik, berkaitan dengan ruang lingkup materi masih di seputaran Weda, tetapi yang kita mau diskusikan, yang mau kita praktekkan pada hari ini yaitu mengenai tentang kegiatan P5. Nah, salah satu tema yang kita akan ambil terkait dengan P5 yang mana ada korelasinya dengan pelajaran Weda, yaitu mengenai tentang kearifan lokal. Jadi temanya adalah kearifan lokal. Ya. Nah, salah satu kearifan lokal yang kita mau buat, yang mau kita kerjakan itu adalah yang perempuan membuat canang sari, kemudian yang laki-laki membuat klaka. Sudah dipahami kan? Sudah. Untuk mempersingkat waktu, ya, silakan yang perempuan jadikan berkelompok untuk membuat canang sari, kemudian yang laki-laki berkelompok membuat klaka. Silakan dikerjakan.
yang sudah selesai, coba dipresentasikan hasil karya P5-nya, yaitu membuat tarian lokal. Salah satu yang kita buat adalah Canang Sari dan Lakat. Silakan yang perempuan yang buat Canang Sari bisa silakan. Sudah, silakan ke depan coba silakan semua bisa ke tempat ya. Yaitu membuat canang sari untuk yang cewek. Nah, di sini inilah canang sari yang kami buat. Saya akan bacakan seperti filosofi canang sari. Canang sari adalah persembayangan sehari-hari di Bali. Canang sari juga mengandung salah satu makna sebagai simbol bahasa Weda untuk memohon kepada Sang Yang Widiwasa, memohon kekuatan widya atau pengetahuan untuk buana alit maupun buana agung. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat canang sari yaitu yang pertama janur atau daun kelapa yang muda, dan pisau, semat, berbagai macam bunga, dan kayu kayu dan porosa. Itulah bahan yang digunakan untuk membuat canang sari. Apakah ada yang tidak mengerti atau ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kami akhiri dengan pesan. Om Santi 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 Om. Yang perempuan ya, kelompok yang perempuan buat canang sari. Sekarang yang laki-laki silakan presentasikan perempuan. Dan sebagai kelompok tua aja. Silakan. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi P5 pada pagi hari ini, yaitu membuat plakat. Bagian cowok-cowok yaitu membuat plakat. Dan sebelum kami menjelaskan membuat plakat, di sini kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Komando Reka dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Putus Wandika. Perkenalkan, nama saya Gede Dani Hamanta. Perkenalkan, nama saya Gede Diasa. Perkenalkan, nama saya Kades Sentana. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan cara pembuatan plakat dan pengerjaan plakat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan plakat. Plakat merupakan sebagai satuan dari beberapa bambu yang dibuat untuk pelaksanaan upacara di Bali. Plakat yang terbuat dari bambu ini biasanya berukuran 30 x 30. Adapun beberapa jenis dan manfaatnya.
Manfaat dari Kelakar ini memiliki beragam manfaat, yaitu untuk pelaksana upacara yang ada di Bali. Baik, itu saja dari pengerjaan Kelakar, yaitu apakah teman-teman semua ada yang mau bertanya? Jadi inilah hasil dari pembuatan Kelakar dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan baik dari kelompok yang perempuan membuat canang sari maupun kelompok yang laki-laki membuat Kelakar itu sudah gamblang sekali ya dijelaskan, termasuk dari sarana yang sudah dijelaskan, kemudian dari sisi maknanya ya juga sudah disampaikan dengan sangat gamblang sekali. Jadi kita hari ini hanya menyimpulkan saja terkait dengan apa kegiatan P5 hari ini, nah, bahwa canang itu adalah prasarana, kan itu sebagai salah satu bahasa mune ya, bahasa mune untuk menyampaikan ya pikiran kita ya kepada ide Sanghyang Widiwa atau sebagai sarana yang kita gunakan untuk menyampaikan sembah bakti serada kita kepada ide Sanghyang Widiwa. Begitu juga Kelakar. Ya, begitu juga Kelakar sama fungsinya. Ini adalah sebagai simbol yang mana ya sering kita gunakan di Bali, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan upacara agama. Nah, biasanya sering digunakan untuk membuat karangan, ya karangan, lawar, sate itu di sini digunakan. Dan ini juga kita gunakan sebagai salah satu simbol ya dari keagamaan kita ketika kita melaksanakan kegiatan upacara. Ya, itu. Nah, ada hal yang ditanyakan terkait dengan P5. Ada? Kalau tidak ada, ya kita kegiatan P5-nya kita akhiri sampai sini, ya. Dan moga-moga apa yang menjadi aktivitas kita sekarang, praktek P5 sekarang sebagai salah satu kearifan lokal agama kita di Bali bisa Anda lakukan, kerjakan, implementasikan, terapkan di dalam masyarakat. Baik, kalau tidak ada hal sesuatu yang ingin disampaikan, kita akhiri sampai di sini. Silakan Dua kelas untuk mengakhiri saja. Mari pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Ngatur para musanti. Om Santi 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 Om.